makanya sebelum kita nyambung ke tema berikutnya, kita ulas dulu ya ringkasan dari pelajaran sebelumnya. Kita sedang mempelajari tentang sholat sunnah, di mana sholat sunnah itu dibagi menjadi dua. Ada sholat sunnah yang rutin, tertib waktunya sudah rutin ya, secara teratur, disebut dengan sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah yang rutin, teratur hadirnya itu secara urutan ya. Ada rawatib qobliyah yang dilakukan sebelum sholat wajib, ada yang rawatib ba'diyah yang dilakukan sesudah sholat wajib. Kemudian dari sholat rawatib ini juga dibagi menjadi dua. Ada rawatib muakkadah, sholat rawatib baik qobliyah maupun ba'diyah yang sifatnya sangat dikuatkan, hampir wajib gitu ya. Atau sunnah tapi sunnahnya sangat dikuatkan. Kalau bisa jangan sampai ketinggalan. Kalau ketinggalan diganti, dikoto. Jadi sholat sunnah pun bisa diganti, dikoto. Itu disebut dengan rawatib muakkadah yang secara umum yang disepakati berdasarkan hadis dari riwayat Ibnu Umar itu ada 10 rakaat yang harus kita upayakan jaga. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Nah, ingat ya, itu kalau bisa usahakan Ustazah semuanya, ini para ibu bapak, ketika kita bisa mengupayakan ini, masya Allah. Jadi 10 rakaat ini disebut rawatib muakkadah, sholat sunnah yang rutin mendampingi sholat wajib yang harusnya kita tidak boleh tinggalkan. Kita ulang ya, 2 rakaat sebelum atau sesudah? Sebelum subuh. Tadi namanya sholat fajar, sholat fajar. Nanti zuhur, kalau zuhur itu dampingi kanan kirinya, depan belakangnya. Sebelum zuhur 2 rakaat, sesudah zuhur 2 rakaat. Terus sesudah maghrib 2 rakaat. Terus sudah isya 2 rakaat. Jadi itu ada 10 rakaat. Selebihnya itu sunnah juga, tapi tidak dikuatkan banget. Apa itu? Seperti 2 rakaat sebelum zuhur. Jadi 2 rakaat sebelum zuhur itu ada yang muakkadarnya, ada yang jadi sebelum zuhur itu juga 4 rakaat. Tapi yang 2 rakaatnya itu muakkadah, yang 2-nya tidak. Sesudah zuhur ada lagi. Harusnya juga bagusnya 4 rakaat. Yang 2 rakaat yang muakkadah, yang 2 rakaatnya tidak muakkadah. Tidak muakkadah bukan berarti nggak usah dilakukan, kalau bisa dilakukan juga. Kemudian sebelum asar 4 rakaat, itu juga disunnahkan kalau bisa ya. Kalau enggak, kembali kepada dasar umumnya, yaitu bahwa antara 2 adzan, maksudnya antara adzan dan iqamah itu memang disunnahkan sholat sunnah minimal 2 rakaat. Tapi kalau kita sebelum asar mau 4 rakaat juga boleh. Kemudian 2 rakaat sebelum maghrib. Nah, sudah asar nggak ada sholat sunnahnya. 2 rakaat setelah adzan, dengar adzan maghrib menjelang sholat maghrib, itu sebelum qomat itu kita disunnahkan juga sholat 2 rakaat. Sesudah maghribnya tadi ya, itu yang muakkadahnya. Begitu juga sebelum isya. Sebelum isya kita disunahkan untuk sholat 2 rakaat. Nanti yang muakkadahnya sesudah isya. Intinya ini selain yang 10 tadi,
rawatib ghairu muakkadah, salat rawatib tapi tidak dikuatkan seperti sunnah yang rawatib, tapi bagus untuk dilakukan. Nah ini ya penjelasannya seperti itu. Insya Allah mudah-mudahan itu tadi itu disebut dengan sholat-sholat sunnah rawatib. Yang selebihnya itu disebut sunnah-sunnah ghairu rawatib. Selain tadi, apa itu? Banyak, mulai dari sholat yang Senin Kamis, Senin Kamis, sholat sunat apa? Sholat sunat duha, sholat sunnah witir, sholat sunnah, berbagai macam sholat sunnah itu kan. Karena yang wajib itu disepakati, yang wajib ain bagi setiap seorang muslim itu adalah sholat 5 waktu. Berarti selebihnya semua adalah sholat sunnah, ya kan? Sholat sunnah tadi. Nah, sholat sunnah bagi yang rawatib, yang mendampingi sholat wajib maupun yang selain rawatib, yaitu sholat sunnah yang lain. Tadi sholat sunnah duha, sholat sunnah fajr, sholat sunnah isyraq, sholat sunnah hajat, sholat sunnah istikharah, sholat sunnah witir, sholat sunnah tahajud, dan itu semua disebut dengan sholat sunnah ghairu rawatib. Nah, jadi insya Allah ini penting sekali karena kita semuanya ini setiap hari ya kita selalu membiasakan istiqomah menjalankan berbagai macam sholat sunnah. Nah kita akan lanjutkan sekarang sholat sunnah yang selain rawatib. Anggap aja yang rawatib insya Allah semua sudah paham dan sudah biasa kita lakukan. Kita akan lanjutkan yang tidak rawatib, tidak secara rutin dan tidak teratur seperti sholat rawatib. Apa itu? Antaranya di sini disebutkan dimulai dari sholat sunnah witir. Ini salah satu sholat sunnah yang sangat utama. Bahkan ada ulama yang mengatakan sampai hukumnya wajib. Tapi kadang kita itu jarang. Kita kenal sholat witir biasanya kalau Ramadan bareng dengan sesudah sholat tarawih ya. Padahal sholat sunnah witir itu setiap sholat harian juga. Di sini disebutkan pengertian witir bisa juga disebut dengan watir, bisa witrun, bisa watrun, yaitu secara bahasa artinya al-adad al-fardi, yaitu jumlah yang tunggal atau jumlah yang ganjil seperti 1, 3, 5 dan seterusnya. Disebutkan dalam hadis Rasulullah mengatakan innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah itu maha ganjil dan beliau menyukai yang ganjil. Innallaha witrun yuhibbul witra. Ini hadis. Kata baginda, Allah itu maha ganjil dan beliau juga menyukai yang ganjil. Kemudian dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan, dalam hadis beliau juga mengatakan manistajmara falyutir. Siapa yang beristijmar, yaitu yang bersuci tidak pakai batu, falyutir, maka hendaknya dia mengganjilkan. Jadi kalau kita bercebok, selain pakai air, itu pakai tisu atau apapun itu, kalaupun sudah bersih dengan 2 kali, kita disunahkan nambah sekali lagi, biar 3 kali. Bersih dengan 4, usahakan tambah jadi 1 lagi biar 5. Dan itu berlaku untuk semua amalan-amalan. Apa saja bagusnya itu ya diganjilkan. 1, 2 ya kan. 2 itu tanggung, karena 2 itu genap, maka ditambah 1 lagi jadi ganjil, tambah 1 jadi 3. Salatul witri, salat witir, salatun tuf'alu ma baina salatil isya wa tulu'il fajr. Salat witir adalah salat yang didirikan antara sesudah salat isya, antara salat isya dan terbitnya fajar.
Jadi waktunya memanjang. Asal kita sudah sholat isya, terus itu masih boleh kita sholat witir sampai terbit fajar. Fajar juga ada dua macam, ada fajar shodiq, ada fajar kadhib. Kalau masih fajar kadhib itu masih boleh. Yang sudah dilarang itu kalau sudah fajar shodiq, karena fajar shodiq itu artinya sudah subuh. Tahtatimu biha salatal laili wa sumiyat bidzalika li'anna tusalli witran raka'atan wahidah aw thalasan aw aktsar wala takunu syaf'an. Nah, dengan sholat witir ini kita mengakhiri sholat sunnah qiyamul lail. Jadi sholat qiyamul lail itu bagusnya ditutup dengan witir. Makanya kita, masya Allah, kita ternyata pakai ilmu ya. Habis tarawih, kita selesai tarawih, kita tutup dengan witir. Karena tarawih itu juga bagian dari qiyamul lail. Jadi qiyamul lail itu macam-macam, kan? Di antaranya adalah tarawih juga termasuk qiyamul lail. Karena qiyamul lail artinya sholat di malam hari. Nah, wa sholatul witri ikhtalafa fiha wa hiya juz'un min sholatil qiyamil lail wa tahajjud wa qila baru tahajjud. Nah, dalam kaitannya ini para ulama berbeda pendapat. Memang dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa kalian itu mengakhiri qiyamul lailnya dengan witir. Tapi pertanyaannya, apakah witir itu termasuk bagian dari qiyamul lail atau itu sholat tersendiri? Yang lebih kuat itu adalah sholat tersendiri. Bahkan kalau kita memang nggak bertahajud, tidak qiyamul lail pun, kita langsung sholat witir saja juga boleh. Ini menandakan bahwa itu bukan bagian dari tahajud. Tapi kalau digabung dengan tahajud terlebih dahulu atau qiyamul lail terlebih dahulu, itu lebih afdal. Tapi kalau kita mau hanya sholat 3 rakaat saja, langsung witir juga boleh. Langsung niat sholat witir 3 rakaat. Atau kita boleh bagi dua. Yang dua kita niatkan untuk qiyamul lail atau tahajud, nanti tambah satu lagi niatkan witir. Kenapa? Karena memang sholat witir itu bisa 1, bisa 3, bisa 5, bisa 7, bisa 9. Sampai 9. Kalau Rasulullah SAW disebutkan sholatnya itu 11, nah itu ada yang mengatakan itu yang duanya atau yang sisanya itu adalah itu sudah dianggap bukan witirnya. Tapi ada juga yang mengatakan itu jumlahnya sampai 11. Nanti kita akan bahas, intinya paham sudah ya sholat. Kenapa disebut sholat witir? Karena jumlahnya ganjil. Jadi dalam bahasa itu ada witrun, ada syaf'un. Witir itu ganjil, syaf'un artinya genap. Jadi karena sholatnya itu dilakukan secara ganjil, maka disebut dengan sholat witir, sholat ganjil. Apa hukumnya? Ini yang akan menguatkan bahwa hendaknya kita juga jangan tinggalkan sholat witir. Karena dalam hukum ini disebutkan para ahli ilmu, para ulama ya, yang paham dalil-dalil baik dari ayat maupun hadis, menyimpulkan bahwa sholat witir ini hukumnya diperselisihkan antara dua. Yang pertama ada yang mengatakan wajib. Kalau sudah wajib itu artinya para ulama itu sangat menguatkan. Yang kedua hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Jadi dua-duanya itu menunjukkan betapa anjurannya sangat kuat. Sampai menurut Imam Abu Hanifah itu sampai itu hukumnya wajib. Tapi kalau menurut ulama yang lain, kebanyakan ulama nggak sampai wajib, tapi sunnah muakkadah, sholat sunnah yang sangat dianjurkan. Kalau menurut Abu Hanifah kenapa disebut wajib? Beliau menyebutkan beberapa dalil. Kata beliau dalam hadis, ini hadis riwayat dari Imam Ahmad.
Ada yang mengatakan ini hadisnya dhaif, tapi tetap beliau mengatakan man lam yutir, baginda mengatakan man lam yutir falaysa minna. Orang yang tidak berwitir maka tidak termasuk golongan kami. Ya, maksudnya golongan kami dalam artian apakah golongan yang menegakkan sunnah seperti baginda beliau, bukan berarti golongan berarti tidak seperti beliau dalam artian bukan orang muslim, bukan. Kemudian dalam hadis lain, al-witru haqqun faman ahabba an yutira bi khamsin falyaf'al wa man ahabba an yutira bi salasin falyaf'al wa man ahabba an yutira bi wahidah falyaf'al. Kata beliau dalam hadis, Rasulullah SAW mengatakan witir itu hak, maksudnya suatu kebenaran. Siapa yang ingin berwitir dengan 5 maka lakukanlah. Siapa yang ingin berwitir dengan 3 rakaat maka lakukanlah. Siapa yang berwitir ingin 1 lakukanlah. Ini menunjukkan betapa dalam hadis ini sangat dikuatkan. Innallaha zadakum salatan wa hiya salatul witri fasalluha fima bainal isya ilal fajar. Dalam hadis lain beliau mengatakan sungguhnya Allah menambahkan kepada kalian 1 salat, yaitu salat witir. Maka lakukanlah salat witir itu antara isya dan fajar. Dalam hadis lain, ij'alu akhir salatikum bil laili witra. Jadikanlah salat-salat kalian yang terakhir ketika qiyamul lail dengan dijadikan apa? Jadikanlah salat witir sebagai salat akhir dari qiyamul lail. Nah, ini dalil-dalil yang disebutkan oleh Abu Hanifah dalam hadis ini, beliau menyimpulkan sampai ya itu hukumnya wajib, karena beliau berpendapat pada dalil yang secara umum al aslu fil amri lil wujub. Hukum asalnya dalam perintah-perintah itu adalah wajib. Jadi kalau kita mendapatkan ayat atau hadis lalu nadanya perintah atau redaksinya berupa perintah, itu dikembalikan kalau hukum asalnya setiap perintah itu wajib. Walaupun memang perintah juga ada 2 macam. Kalau dalam usul fikih itu ada perintah yang wajib, ada yang perintah sunnah, ya kan? Ini dalam hadis yang beliau sebutkan itu semua adalah nadanya perintah. Contohnya autiru qabla an tusbihu. Ayo kalian salat witirlah sebelum datang subuh. Nah, hadis-hadis ini disimpulkan oleh Abu Hanifah. Ini salah satu madhab juga namanya madhab Hanafi. Beliau menyimpulkan ini hukumnya wajib. Ya kalau untuk beliau berarti ya udah. Karena kalau orang itu sudah sampai ke level sebagai seorang imam madhab, seorang mujtahid itu, ketika dia memutuskan satu hukum ya dia harus konsisten. Beliau berarti mengatakan ini wajib. Nah, tapi ada pendapat lain, yaitu pendapat yang dipilih jamaahiru ahlil ilmi. Jamaahir itu adalah jumhur publik, artinya banyak. Nah, pendapat yang kedua itu yang dipilih oleh para ahli ilmu yang mayoritas. Apa hukumnya? Annahu sunnatun muakkadah. Enggak sampai wajib karena berkonsekuensi. Kalau wajib gimana? Kalau sampai kita nggak witir berarti kita dosa. Walaupun kalau kita yakin wajib itu ya amalan dosanya pahalanya sangat besar. Karena amalan wajib itu pahalanya sangat besar. Sehingga kalau kita meyakini witir itu wajib, ya, kalau kita berwitir itu pahalanya sangat besar. Tapi resikonya kalau kita nggak witir kita berdosa. Nah, ini disebutkan yang lebih, mungkin saya sendiri juga merasa lebih serak, merasa lebih pas yang ini, itu hanya sunnah muakkadah, satu amalan sunnah yang sangat dikuatkan, hendaknya jangan ditinggalkan. Kalau kita nggak qiyamul lail, ya kita udah sholat isya, kita niatkan witir, boleh 1 seandainya kita yang buru-buru banget gitu ya. Kalau enggak minimal 3 ya, 1, 3 ya kan. Nah, atau
bisa 5. Nah, ini dalil-dalil yang disebutkan dalam hadis Abu Hanifah tadi, atau hadis yang disebutkan oleh Abu Hanifah yang mengatakan wajibnya dibantah oleh beberapa dalil yang menunjukkan bahwa itu tidak sampai wajib, tapi hanya sunnah muakkadah. Apa dalilnya? Pokoknya ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah dia bertanya, apa yang menjadi kewajiban saya ya setelah beliau masuk Islam? Kata beliau, khamsu shalawatin fil yaumi wal laila. Jadi baginda mengatakan, ya kamu punya kewajiban sholat sehari semalam 5 kali. Terus dia tanya lagi, au alayya ghairaha, apakah ada kewajiban lain selain 5 sholat tadi? Kata beliau, la illa antatwa, tidak ada yang wajib kecuali kalau kamu menambah sunnah. Ini dasarnya. Maka tadi hukum wajib bagi sholat witir itu terbantahkan berdasarkan hadis ini. Karena sahabat ada yang tanya, ya Rasulullah SAW, apakah saya punya kewajiban sholat selain yang tadi 5 waktu? Beliau katakan tidak, kecuali kalau kamu akan melakukan sholat sunnah, ya kan? Kemudian ada juga hadis ketika ada seorang sahabat yang diutus untuk berdakwah, namanya Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal diutus, kata beliau, ketika berangkat berdakwah dipesani oleh baginda Nabi, kamu nanti akan datang kepada satu kaum dari ahli kitab. Pertama kamu ajak mereka adalah untuk apa? Untuk bersyahadat. Kalau sudah itu perintahkan mereka untuk sholat, sholat 5 waktu, ya kan? Nanti kalau mereka sudah sholat 5 waktu, kemudian mereka ajak untuk membayar zakat. Jadi yang disebutkan hanya 5 waktu, nggak ada disebutkan witir, ya kan? Ini menunjukkan bahwa hukum selain sholat 5 waktu walaupun sangat dikuatkan, tetap aja itu hukumnya bukan wajib tapi sunnah. Oke ya, ini perdebatan tentang perselisihan atau ikhtilaf antara ahli fikih, para ulama. Tapi dua-duanya sebetulnya bisa kita kompromikan. Ini menunjukkan bahwa sholat witir itu sangat dikuatkan. Selagi kita nggak ada halangan yang khusus, ya, nggak ada udzur tertentu, ya usahakan kita bisa sholat witir. Nah, kapan waktunya? Nah, para ahli ilmu bersepakat bahwa waktunya tadi baina sholatil isya ila tul'i fajri waqtun lil witri, bahwa antara sholat isya dan terbitnya fajar itu adalah waktu untuk sholat witir. Summa ikhtalafu fi jawazi ba'dal fajri. Tapi ada juga yang berselisih apakah boleh sesudah terbit fajar tapi sebelum terbit matahari. Jadi umpamanya kita malam betul-betul nggak sempat, belum witir, tapi sudah datang waktu subuh. Sudah waktu subuh datang, kita sholat subuh, atau menjelang sholat subuh kita witir dulu, masih boleh apa enggak? Pendapat yang lebih kuat dikatakan la yajuzu ba'da tulu'il fajri. Ya, kalau sudah terbit fajar, sudah datang subuh, berarti ya waktunya sudah lewat, ya kan? Ini pendapat yang pertama. Tapi ada juga yang membolehkan ya juzu ba'da tulu'il fajri malam yusallis subha. Nah, ini ada pendapat yang dipilih yang kedua, boleh masih sholat witir sesudah terbit fajar selagi belum sholat subuh. Jadi maunya kita malam belum witir, datang waktu subuh atau sudah datang subuh, ya sudah kita sholat sunnah qobliyah subuh dulu boleh, atau kita kalau ada waktu yang masih panjang sudah sholat witir dulu 2 rakaat sebagai qodok saja, ya, sebagai qodok, kemudian kita sholat lagi untuk sholat fajar, atau dibalik juga mau sholat fajar dulu kemudian menunggu subuh kita sholat witir. Kalau berdasarkan pendapat yang kedua seperti itu,
kita jangan lewatkan sampai terbit fajar. Waktu witirnya adalah sudah isya sampai terbit fajar. Kalau umpamanya pas kelewat, kita udah biasa rutin witir kok malam itu kelewat, sementara sudah terbit fajar, ya sudah boleh, tapi selagi masih belum sholat subuh, ya kan? Ini menunjukkan kalau dalam fikih ini ya, Islam ini ya tidak kaku-kaku banget. Saya akan baca pendapat yang diunggulkan. Warrajihu alladhi yadharu anal awal arjah liquwati adillatihi. Nah, tapi dari dua pendapat tadi, pendapat yang membolehkan dan pendapat yang mengatakan tidak boleh karena sudah terbit fajar, maka yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan tidak boleh lagi. Tapi kita punya solusi. Kalau memang kita tadi terlewat, ya kita sebetulnya boleh pendapat yang kedua kita pilih sebagai solusi. Kita tetap bisa sholat witir selagi kita belum sholat subuh. Nah, sedangkan waktunya di sini juga disebutkan Nabi Muhammad SAW mempraktekannya itu juga macam-macam. Waktu yang dianjurkan itu sebagaimana Ibunda Aisyah menceritakan bahwa baginda pernah sholat di awal malam, maksudnya sebelum terlalu larut malam sudah witir dulu. Kemudian wa awsatahu, dan pernah juga di tengah-tengah malam, wa akhirahu, dan juga di akhirnya. Intinya memanjang dari sudah sholat isya sampai terbit fajar. Dan Ibunda Aisyah itu menggambarkan bahwa baginda Nabi Muhammad SAW itu pernah juga melakukan di awal-awal, mungkin sebelum tidur, atau kadang-kadang juga di tengah malam dia kemudian witir. Kemudian pernah juga sudah akhir. Dan yang paling banyak dan yang paling dikuatkan itu sebagaimana yang beliau sampaikan sendiri dalam hadis, ij'alu akhir salatikum bil laili witra. Ini dalilnya. Ij'alu, jadikanlah akhir salatikum, salat kalian yang terakhir bil laili, pada malam hari, jadikanlah salat malam kalian yang terakhir witra, dengan ganjil. Nah, jadi kebiasaan beliau itu yaitu menutup qiyamul lailnya dengan sholat witir, ya, seperti kita lakukan ya. Jadi nah ini menunjukkan bahwa yang paling afdol, walaupun beliau melakukan pernah di awalnya, pernah di tengahnya, tapi yang paling sering sebagaimana beliau katakan adalah yang akhir malam itu sesudah yang mulai selesai atau sudah tahajudnya selesai, terus ditutup dengan witir. Ada hadis yang menunjukkan bahwa beliau boleh juga melakukannya di awal. Man khafa minkum alla yastayqid min akhir lail falyutir min awwalihi wal yarqud. Ini hadisnya. Kata Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang khawatir nanti tidak bangun di akhir malamnya, maka hendaknya berwitirlah sebelumnya, wal yarqud, kemudian tidurlah. Wa man tama'a minkum ayastaqidha min akhir lail, siapa yang kalian itu yakin nanti bisa bangun di akhir lail, falyutir min akhirihi, maka berwitirlah di akhirnya. Jadi kalau kita yakin sekali nggak akan 14, apalagi yang sekarang kita punya alatnya canggih untuk membangunkan, atau teman kita yang bangunkan, ada HP yang bisa pasang alarm dan seterusnya, ya nggak apa-apa ya. Tapi kalau kita khawatir 12 atau kita dalam kondisi sangat penat, sangat capek, sudah kita witir dulu. Fa inna salata akhiril laili mahdhurah falidzalika afdal. Sesungguhnya sholat di malam hari yang di akhir itu mahdhurah, dihadiri, maksudnya itu sangat lebih khusyuk, di masyhud, karena masyhud itu maksudnya itu yang lebih afdal. Maka yang lebih bagus itu adalah dijadikan sebagai penutup qiyamul lail. Qala li Abu Bakr mata tutir autir tsumma. Nah, ini ada juga menyebutkan ada seorang
yang sahabat yang bertanya kapan kita berwitir, kata beliau boleh kamu witir kemudian kamu tidur. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Hal yajuzu tanafulu ba'dal witri wa hal yukarrarul witr. Nah, ini mungkin juga sering juga ditanyakan. Apakah boleh menambah sholat sunnah sesudah witir? Apakah sebaiknya nanti witir lagi karena dia sudah menutup malamnya ketika dia sholat itu sudah menutup dengan witir, kemudian ternyata dia menjelang akhirnya atau lalu malam berikutnya menjelang akhir malam itu terbangun, apakah boleh sholat sunnah lagi? Nah, ini pendapatnya di sini disebutkan ada dua. Pendapat yang pertama, annahu yajuz, boleh. Jadi walaupun kita sudah menutup dengan witir, tapi kayak kita ini, umpamanya kita sholat tarawih, habis tarawih sudah witir, ternyata nanti malam itu kebangun ya, jam 3 kita udah bangun. Nah, apa boleh nggak kita sholat sunnah lagi? Ini pendapat ini mengatakan yajuz, walau an yusila masya lakin la ya'idul witra. Yang lebih dipilih sih pendapat pertama, masih boleh menambah sholat sunnah tapi tidak usah mengulangi witir lagi, karena witir itu semalam hanya sekali, kan? Jadi tidak ada larangan kalau kita nambah dengan sholat sunnah yang lain, tapi witirnya tidak usah diulang. Wa huwa madhhabu aktsarul ulama min al-Hanafiyah wal Malikiyah wal Hanabilah wal masyhur 'inda Syafi'i. Ini pendapat yang dipilih oleh kebanyakan para ulama, baik mazhab Hanafi, mazhab Maliki ataupun Hambali, yaitu intinya boleh. Kalau dalam mazhab Syafi'i ada yang memilih tidak boleh, ada yang memilih boleh. Fa amma jawazu sholati ba'dal witri falastana wa istana. Ini dasarnya itu tadi bahwa Nabi Muhammad SAW mengatakan siapa yang takut kalian itu tidak bangun di akhir malam, maka hendaknya berwitirlah dari awalnya, kemudian tidurlah. Ini dibuat kesimpulan kalau gitu ya, kalau dia hukum asalnya nanti kalau dia terbangun berarti masih boleh dia. Kan dikatakan siapa yang khawatir kalian tidak bangun, maka ya silakan sholat witir dulu. Tapi kalau mau yang kebangun itu menunjukkan ya nanti kalau sudah terbangun ya silakan, berarti boleh menambah dengan sholat sunnah yang lain. Kemudian dalil nggak boleh dia mengulangi witir itu dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan la witrani fi lailatin, tidak ada dua witir dalam satu malam. Jadi intinya masih boleh untuk menambah dengan sholat sunnah qiyamul lail yang lain, tapi tidak usah mengulangi witir. Ini pendapat pertama itu yang dipilih oleh kebanyakan ulama. Pendapat yang kedua, la yajuzu tanafulu ba'dal witri illa an yumqidha witrahu wa yusalli summa yutiru. Ini pendapat yang kedua, ini solusi juga, ya kan? Tidak boleh menambah sholat sunnah sesudah witir, kecuali dia harus membatalkan witirnya dulu. Jadi witir yang sudah dilakukan itu dibatalkan. Gimana caranya? Kan witir itu artinya ganjil. Supaya dia dibatalkan itu, apakah udah saya nggak sholat nggak kayak gitu? Itu dengan sholat 1 rakaat saja. Jadi sebelum kita menambah sholat sunnah yang lain, kita sholat lagi 1 rakaat. Supaya apa? Supaya yang tadinya ganjil jadi genap. Ini pendapat yang kedua. Wa makna naqdul witri an yabda'a naflahu bi rak'atin yashfa'u biha witrahu.
Yang dimaksud membatalkan witir yang sudah dia lakukan itu hendaknya dia memulai sholat sunnahnya itu dengan sholat 1 rakaat, supaya dengan 1 rakaat itu yang tadinya witirnya ganjil jadi sudah batal, jadi kenapa gitu kan. Ini pendapat yang kedua. Summa yusalli syaf'an masya'a summa yutir. Tapi dia kalau sudah membatalkan witirnya dengan mengawali sholat sunnah 1 rakaat, nanti dia sholat sunnahnya 2 tetap. Karena hukum sholat malam itu hukum hasilnya 2, sholatul laili masna. Nanti dia witir lagi. Kenapa? Karena dia sudah membatalkan witirnya. Walaupun ini juga dibantah, nggak ada itu sholat sunnah, hanya 1. Ini kan pendapat ini mengatakannya mana ada sholat sunnah 1. Kalau Rasulullah kalau qiyamul lail itu adalah 2 ya, tapi ya dibantah lagi ya, ini kan bukan sholat sunnah biasa, ini adalah sholat sunnah dalam rangka membatalkan witir yang sudah dilakukan. Nah ini Masya Allah ya, jadi kita paham ya, berarti kita boleh kalau sudah menutup akhir sholat qiyamul lail kita dengan witir, bukan berarti kita nggak boleh lagi sholat sunnah. Tapi caranya ada 2, boleh kita langsung sholat sunnah tapi nggak usah ngulang witir lagi, atau boleh dengan cara yang kedua kita batalkan witirnya kemudian kita sholat sunnah, habis itu kita tutup lagi dengan witir. Jumlah sholat witir tadi sudah disebutkan ya, disebutnya ya juzu al-witru bi raka'atin wahidah, boleh 1 rakaat, atau salasin atau 3, atau khamsin atau 5, atau sab'in atau 7, atau tismin atau 9. Kalau di sini sebutkan 9. Jadi maksimal 9. Boleh nggak kita tadi al-witru bi raka'atin wahidah wa wajais indal jumhur. Sholat witir hanya satu-satunya, 1 pilihannya sholat witir hanya 1 rakaat saja juga boleh, walaupun bagusnya itu diawali dengan sholat yang lain. Kalau kita mau hanya sholat witir 1 ya kita awali dengan sholat sunnah sebelumnya dulu, 2 atau 2 saja, kemudian yang ketiganya kita witir. Di hadis Ibnu Umar, berdasarkan hadisnya dari Ibnu Umar, kata beliau al-witru raka'atun min akhiril lail, bahwa witir itu 1 rakaat dari akhiril lail, itu dari akhir malam. Anna Nabi dalam hadis Ibnu Aisyah mengatakan Nabi Muhammad SAW kana yusalli minal laili 11 rakaat, adalah baginda sholat malam 11 rakaat, yutiru minha biwahidah. Kata beliau sholat 11 pernah disebutkan, tapi yang 1 kali itu yang 1 rakaat terakhir sebagai witir. Walaupun ada dalam riwayat lain itu 4-4-3, tapi pernah Ibnu Aisyah menyebutkan di sini hadisnya Nabi Muhammad pernah sholat 11, berarti 5 kali dia salam, 2, kemudian yang terakhir adalah witir. Ini nanti akan ada penjelasan bagaimana cara witirnya, tapi secara umum insya Allah sudah. Ini masih disebut gini aja, yang tidak dianjurkan itu sholatnya kayak sholat maghrib, dia satu salam tapi tahiyatnya 2, ya kan? Itu yang tidak disunnahkan. Tapi kalau tahiyatnya dibuat 1 nggak apa ya. Atau kalau mau kayak mau 3 berarti dibuat salamnya 2 kali, tahiyatnya 2 kali. Nah, ini ada penjelasannya. Al-ula an yusalli raka'ataini wa yusallim. Ini cara melakukan sholat witir itu yang lebih umum di sini ada 3 cara ya, ada dua cara.
Yang pertama disebutkan an yusalli raka'ataini wa yusallim, salat 2 rakaat kemudian dia salam. Summa yusalli salisata wahda, kemudian terakhir 1 rakaat sendiri. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, an yusalliya bi salasi tasyahudin wahidah, yaitu salat langsung 3 rakaat 1 kali tahiyat. Jadi 2 cara ya disebutkan di sini. Ada yang menyebutkan 3 cara, tapi ini tadi yang menyerupai sholat maghrib, itu yang tidak dianjurkan. Kalau menyerupai maghrib berarti ada tahiyat 2 kali. Yang lebih kuat hanya dengan 2 cara, yaitu 1 kita ada juga kan kalau kita mendapatkan sholat witir itu jadi 3. Ada yang mengatakan kok sholat witir kok 2 dulu kemudian 1 ya kan. Nah ini sudah ketemu. Nah, ini cara menjalankan sholat witir itu boleh 2 dulu terus tahiyat, rakaat kedua tahiyat terus salam. Nanti bangun 1 kali lagi, kemudian 1 rakaat saja langsung tahiyat langsung salam. Ini banyak kita melakukan seperti ini. Tapi boleh juga langsung 3 rakaat pertama, rakaat kedua, baru rakaat ketiganya baru tahiyat dan salam. Yang tidak dianjurkan itu kayak maghrib, sholat witir, niat sholat witir 3 rakaat tapi tahiyatnya 2 kali, salamnya sekali. Ini yang tidak dianjurkan. Wallahu a'lam bishawab. Itu barangkali yang bisa kita kaji. Insyaallah kita nanti lanjutkan dengan sholat sunnah yang lain ya. Ini untuk membahas sholat witir saja ini banyak sekali ya. Nanti insya Allah bisa kita lengkapi dengan diskusi. Allah ya. Pada.